Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya, kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran online tematik 5B subtema 2 untuk membahas materi pelajaran IPS. Semoga keadaan kalian semuanya di rumah dalam keadaan baik, sehat walafiat, sehingga nanti dapat memahami materi yang diberikan dengan baik. Anak-anak semuanya, pembahasan kita kali ini yang pertama yaitu menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Yang kedua, menjelaskan dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari jenis-jenis kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Tahukah kalian bahwa jenis-jenis kegiatan usaha ekonomi masyarakat tersebut ada yang dikelola secara perorangan dan ada pula yang dikelola secara berkelompok. Usaha ekonomi berkelompok disebut juga badan usaha perhimpunan atau persekutuan. Usaha ekonomi perorangan adalah kegiatan yang dikelola oleh pemilik sendiri tanpa melibatkan pemodal lain. Biasanya, usaha ekonomi ini memiliki modal yang terbatas. Contohnya, warung, toko, bengkel, dan industri kecil rumahan. Keunggulan dari kegiatan ekonomi perorangan adalah pemilik tidak membagi keuntungan dengan orang lain, memiliki kebebasan dalam mengembangkan usaha, dan tidak bergantung kepada orang lain dalam mengatur usaha. Namun, usaha ekonomi perorangan juga memiliki kelemahan, di antaranya pengembangan usaha terbatas oleh modal dan kekurangan tenaga kerja serta resiko kerugian ditanggung pemilik sendiri. Berbeda dengan usaha perorangan, usaha ekonomi berkelompok dikelola oleh sekelompok pemodal. Oleh karena itu, usaha ekonomi ini berbentuk badan usaha. Contohnya, koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara atau yang biasa disebut dengan BUMN. Keunggulan dari ekonomi berkelompok diantaranya modal yang sangat besar, banyaknya tenaga kerja, dan resiko kerugian ditanggung bersama. Namun, usaha ekonomi berkelompok juga memiliki beberapa kelemahan, seperti keuntungan dibagi dengan orang lain atau untuk membayar karyawan, tidak memiliki kebebasan dalam mengembangkan usaha. Anak-anakku semuanya, demikianlah jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Sekarang kita memasuki pada dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Anak-anakku semuanya, di Desa Amri didirikan pabrik pengalengan makanan. Pabrik tersebut banyak melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Produksi atau pembuatan. Yang kedua, distribusi atau penyaluran. Dan yang ketiga adalah konsumsi atau pemakaian. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan memberikan dampak atau pengaruh yang berbeda-beda terhadap masyarakat. Selain itu,
Jika salah satu kegiatan ekonomi tersebut terhambat, kegiatan ekonomi yang lainnya akan menjadi terhambat pula. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, pembuatan baju seragam sekolahmu. Baju seragam tersebut terbuat dari kain. Kain berasal dari tanaman kapas. Sebelum menjadi kain, kapas diproduksi menjadi benang. Lalu, benang-benang tersebut ditenun menjadi kain di pabrik tenun. Kain-kain tersebut dipotong dan dijahit menjadi pakaian seragam sekolah. Jika kamu cermati proses produksi tersebut, terdapat proses pengolahan bahan mentah yaitu kapas menjadi bahan setengah jadi yaitu benang, dan menjadi bahan jadi yaitu kain dan pakaian. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi berdampak langsung terhadap kesejahteraan produsen, yaitu keuntungan yang diperoleh dari kegiatan produksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjaga kelangsungan kegiatan produksinya. Setelah barang diproduksi, kegiatan ekonomi selanjutnya adalah mendistribusikan barang-barang tersebut kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Contohnya, pakaian seragam yang telah jadi dipasarkan atau dijual kepada toko-toko perlengkapan sekolah disebut sebagai distribusi tidak langsung. Jika barang dijual kepada orang tua yang membutuhkan seragam untuk anak-anaknya, maka distributor disebut melakukan distribusi langsung. Kelancaran kegiatan distribusi dapat mempengaruhi kesejahteraan produsen dan distributor. Jika kegiatan distribusi lancar, keuntungan akan didapat oleh produsen dan distributor. Sebaliknya, jika kegiatan distribusi terhambat, penjualan juga terhambat sehingga mengurangi keuntungan yang diperoleh. Barang-barang hasil produksi akan dimanfaatkan atau dipakai oleh konsumen. Kegiatan ekonomi ini disebut konsumsi. Contohnya, baju seragam yang telah dibeli oleh konsumen, yaitu orang tua murid dan siswa, digunakan untuk pergi ke sekolah. Kegiatan konsumsi barang ada yang memberikan manfaat langsung dan tidak langsung terhadap konsumen. Contoh manfaat langsung yang dirasakan oleh konsumen adalah saat mengonsumsi makanan dan minuman, konsumen merasakan kenyang dan puas terhadap makanan dan minuman tersebut. Adapun contoh dampak tidak langsung yang dirasakan oleh konsumen adalah membeli kompor untuk memasak makanan yang akan kita makan. Secara umum, kegiatan konsumsi memberikan kepuasan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Anak-anakku semuanya, dari paparan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwasanya dampak pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, membuka peluang lapangan kerja baru, dan munculnya
usaha jasa pengiriman, serta mudahnya masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ingat, kegiatan ekonomi tadi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Semoga perekonomian kita di Indonesia ini semakin membaik sehingga rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera. Anak-anakku semuanya, dari penjelasan tersebut semoga kalian memahami berbagai kegiatan dalam usaha ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Sekian, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.